itu sudah bisa diresmikan UPN veteran ini akan menjadi PTN insya Allah tanggal 6 dan kemungkinan besar yang meresmikan Pak Presiden sendiri, dan kami juga sedang merancang tempatnya di mana. Kita cari tempat yang paling unik karena ini mohon saya candain Pak Bur, UPN ini sebenarnya sudah negeri sejak dulu, bahkan universitas paling negeri. Jadi sebelum ada PTN, UPN sudah negeri. Itu UPN itu universitas paling negeri. Karena apa? Karena punya bela negaranya yang luar biasa. Itu kita kasih tepuk tangan. Nah, dengan hadirnya UPN sebagai keluarga besar PTN, kami sangat berharap pembangunan di bidang pendidikan tinggi akan jauh lebih bagus lagi, baik dari sisi akses maupun dari sisi kualitas. Dua itu yang menjadi tantangan besar kita. Oleh itu nanti hal-hal yang teknis kami persilahkan tanya jawab dari kawan-kawan media, tetapi sebelum masuk tanya jawab, kami mohon kesediaan Bapak Menhan untuk memberikan pengantar sebelum kita diskusi dengan kawan-kawan media. Kami persilahkan Pak Menhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dari media. Jadi tadi telah disampaikan Pak Nur, UPN veteran baik dari Jogja, Surabaya maupun Jakarta itu dulu perguruan tinggi negeri asal muasalnya. Nah, dalam perjalanannya karena satu dan lain hal menjadi perguruan tinggi swasta. Nah, pada waktu menjadi perguruan tinggi swasta itu aset-asetnya itu masih aset negeri, yaitu aset di Kementerian Pertahanan. Tadi telah disampaikan ya, asetnya apa saja. Dan dalam perjalanannya kemudian itu terjadi temuan-temuan di BPK. Mengapa aset negara kok dipakai oleh perguruan tinggi swasta? Nah, tentu kalau kita buka sejarahnya bahwa ini perguruan tinggi negeri dan ini perguruan tinggi bela negara, kemudian jadi swasta, maka untuk memenuhi temuan-temuan di BPK, kemudian untuk memenuhi mereka itu sebagai perguruan tinggi bela negara, kemudian kita sepakat di dalam pemerintahan untuk dinegerikan kembali. Nah, itu alasan mulai mengapanya ini menjadi perguruan tinggi negeri. Nah, mengapa disebut ini perguruan tinggi bela negara? Karena oleh founding fathers yang ada di Kementerian Pertahanan, para veteran pejuang kemerdekaan yang dulu membangun veteran, itu melihat bahwa perlunya pendidikan bela negara itu dimulai di perguruan tinggi dan masuk di dalam tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau kita lihat di UPN Veteran di Surabaya, itu di perkuliahannya itu ada mata kuliah bela negara. Nah, itu tridharma pertama. Kedua, di dalam penelitian dan pengembangannya ada Simada. Ya, jadi ada juga unit untuk penelitian dan pengembangan bela negara. Dan juga di dalam pengabdian kepada masyarakatnya, mereka selalu berada di perbatasan, mereka selalu mengadakan KKN, kuliah kerja nyata, itu di perbatasan, ya, mereka ikut membangun ya, ketahanan nasional di perbatasan. Sehingga memang pantas perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi negeri sebagai ujung tombak dari bela negara, yaitu untuk mendidik putra-putri kita untuk cinta tanah air kita. Itu maksud dan tujuannya, sehingga saya dan Pak Nur sepakat dan Presiden sendiri sudah dilaporin oleh kita bahwa ini pantas menjadi perguruan tinggi negeri, dan insya Allah nanti bersama dengan perguruan tinggi negeri yang lain calonnya itu akan dikukuhkan oleh Bapak Presiden. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan silakan nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas ditanyakan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
saya persilakan. Terima kasih, saya Hilmi dari Jawa Pos. Yang saya tanyakan pertama ke Pak Nuh, apa pertimbangan Kementerian Pendidikan untuk menerima usulan ini, padahal di 3 wilayah Jakarta, Jogja, dan Surabaya itu PTN-nya sudah padat gitu Pak. Soalnya beberapa waktu lalu ada kebijakan di daerah-daerah yang padat itu di stop dulu untuk pengusulan penegriannya. Terus kepada Pak Menhan, terkait dengan ini Pak, tadi ada semacam klausul di PNS Kementerian Pertahanan. Nah itu maksudnya seperti apa? Terus kira-kira nanti teknisnya ada berapa PNS dari Kementerian Pertahanan yang akan langsung di-drop ke 3 UPN tersebut? Dan terakhir tetap untuk Pak Menhan, ini biasanya kan kalau PTS kualitasnya bagus seperti UPN itu biayanya lebih mahal. Sedangkan nanti kalau sudah jadi PTN harus mengikuti sistem uang kuliah tunggal yang ada di kementerian, yang itu mulai dari Rp0 sampai ada jenjangnya. Apakah siap nanti ketika SPP-nya turun drastis gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertimbangan kenapa UPN itu kita terima sebagai PTN meskipun lokasinya ada di kota di mana populasi perguruan tinggi negerinya sudah ada atau bahkan sudah banyak. Ada 3 hal yang menjadi pertimbangan proses konversi dari PTS menjadi PTN itu. Yang pertama dari sisi kewilayahan, yaitu wilayah-wilayah yang memang negara harus hadir, termasuk di daerah-daerah perbatasan dan di daerah-daerah yang terdepan. Mau tidak mau pemerintah atau negara harus hadir. Di situ kita dirikan. Itu pertimbangan yang pertama, dan itu sudah kita lakukan cukup banyak. PTN-PTN yang kita bangun di daerah-daerah yang perbatasan, daerah-daerah terdepan. Yang kedua, yaitu dari sisi kesejarahan, pertimbangan kesejarahan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Menhan tadi itu adalah bagian dari kesejarahan. Ini dulu itu negeri. Itu. Oleh karena itu ada persoalan yang terkait dengan aset. Yang salah satu solusinya seperti yang sering disampaikan, yaitu rekomendasi dari BPK dan seterusnya, itu mengarah ke ya diselesaikan kan. Ini aset negara, aset pemerintah, kembalikan lagi aja menjadi aset pemerintah atau aset negara, menjadi BMN, barang milik negara itu. Jadi dari sisi kesejahteraan maupun dari sisi kepemilikan aset untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi di Kemhan yang selalu mendapatkan catatan dari pemeriksaan itu BPK. Yang ketiga, pertimbangan yang ketiga, meskipun di daerah itu sudah ada PTN, ya, tetapi kalau bidang-bidang tertentu itu hanya bisa dilayani oleh perguruan tinggi negeri baru, maka tidak apa-apa kita jadikan PTN dengan memberikan layanan yang baru itu. Apa yang dialami oleh UPN ini sebenarnya punya dua hal yang terakhir, yaitu dari sisi kesejahteraan dan dari sisi misi khusus, yaitu bela negaranya. Ini yang menjadi pertimbangan kenapa UPN kita terima dengan baik dan kita proses untuk dijadikan sebagai PTN. Saya kira itu. Selanjutnya saya persilakan Pak Abdul. Ya, terima kasih Pak Nuh. Jadi perubahan PNS ke PNS itu di dalam sistem kepegawaian negeri itu tidak menjadi masalah. Jadi kalau PNS yang tadinya NIK-nya itu NIK Kemhan menjadi PNS yang NIK-nya itu NIK Dikdikbud, itu dimungkinkan. Jadi itu tidak jadi masalah untuk perubahan status dari PNS itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya itu dulu sudah biasa swasta, sekarang jadi negeri bagaimana? Nah, ini yang saya pastikan waktu itu kepada para rektor. Ibaratnya yang dulu swasta dan mereka itu mampu mandiri, mereka itu swakelola. Artinya swakelola
pada waktu itu pendananya segala itu sudah mampu berdiri sendiri karena mereka banyak sekali kerjasama dengan pihak luar, banyak dukungan-dukungan dari pihak luar. Nah, tentu pada waktu mereka nanti menjadi perguruan tinggi negeri, kita berharap jangan terlalu merecokin pemerintah. Itu yang saya pesan betul ya kepada para rektor bahwa mereka harus bisa mandiri, tidak membebani pemerintah. Mereka mempunyai aset yang tadi juga tadi disampaikan, aset untuk kampus dan lain sebagainya. Itu untuk bisa mereka nanti mandiri, gitu. Walaupun mereka perguruan tinggi negeri dan mereka mampu karena mereka mempunyai pasar yang cukup baik, ya. Dan mereka mempunyai trademark perguruan tinggi bela negara. Nah yang ketiga, ini saya ingin juga dalam kesempatan ini berterima kasih kepada Pak Nuh dan para staf jajaran bahwa veteran ini akan menjadi Universitas Bela Negara. Itu trademarknya yang kita berharap nanti perguruan tinggi negeri yang lain juga bisa menjadi perguruan tinggi bela negara dan juga swasta yang lain. Tapi sebagai ujung tonggaknya itu UPN Jawa Timur, nanti Jogja dan artinya apa? Artinya kami mohon ini nanti karena ini perguruan tinggi bela negara dan trademark bela negara itu ada di Kementerian Pertahanan. Di kami itu ada satu Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan yang tugasnya itu yang melakukan bela negara, pendidikan bela negara, ya, nation and character building. Ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Depdikbud. Jadi gambaran, ya, khususnya Pak Sekjen dan ini Ketua YKPP, ini Laksamana Muda Purnawirawan Hariwana, ini memang kita beri tugas untuk bela negara. Jadi Pak Nuh, kami mohon nanti kami masih juga bisa untuk etok-etoknya orang Jawa bilang itu sebagai pembina untuk bela negara, Pak. Karena ini adalah perguruan tinggi bela negara. Nanti saya percayakan khusus memang yayasan kita ini juga aktif nanti di dalam pembinaan bela negara. Karena ini khusus dan insya Allah nanti Pak untuk perguruan tinggi lain juga terus bisa menjadi perguruan tinggi bela negara yang itu artinya adalah nation and character building. Saya kira ini juga akan membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira itu. Jadi kita punya YKPP yang memang khusus untuk itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pur. Jadi dengan adanya undang-undang ASN, ya, PNS itu bisa di mana saja itu sebenarnya. Tidak terikat di satu kementerian. Bahkan dengan kesepakatan kita termasuk dengan kantor Menpan bahwa PNS itu juga bisa ditugaskan, ya, di PK, di swasta. Sepanjang ini untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka itu tidak ada persoalan, apalagi ini sesama pemerintah. Maka itu tidak ada hambatan apa-apa. Terus saya ingin nambahkan juga yang tadi sudah sampaikan Pak Pur, tentu nanti UPN setelah menjadi PTN itu dia punya hak sebagaimana PTN-PTN yang lain, yaitu mendapatkan BUPTN, mendapat gaji dan seterusnya. Itu juga bisa kita berikan dukungan. Dengan dukungan-dukungan seperti itu dan konsekuensi dari menerima dukungan itu, insya Allah UPN bisa menyesuaikan dari sisi keterjangkauan pembiayaan. Dan kami yakin Bapak Ibu Rektor bisa memenuhi amanah itu. Tapi kalau nanti UPN setelah negeri tambah mahal, itu mewai kudrotnya, jadi mewai jati dirinya. Jati dirinya itu kan harus terjangkau. Saya kira. Ada lagi? Clear ya? Jelas? Dan terima kasih, nanti kami tentu akan tetap merepotin Kemhan untuk tidak hanya untuk UPN, tetapi untuk beberapa perguruan tinggi yang lain untuk memperkuat bela